Oke, bismillah sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Jadi selamat datang kembali di mata pelajaran geografi. Ya, jadi hari ini masih PJJ. Semoga dengan adanya PJJ ini bukan berarti kalian menganggap bahwa sekolah itu libur. Jadi tetap harus belajar di rumah. Dan tentu jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Karena kita semua juga berharap untuk sekolah kembali dibuka secara offline atau PTM kembali, sehingga ya kita dapat bertemu secara tatap muka dengan Bapak Ibu guru yang lain maupun dengan teman-teman yang mungkin baru kemarin ketemu beberapa pertemuan kayak gitu. Oke, mungkin itu pesan di awal yang saya sampaikan. Nah, anak-anak semua, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi pedosfer, seperti itu. Jadi pada sebelumnya, kalian semua sudah melakukan ulangan harian. Nah, dari ulangan harian yang kemarin sudah dilaksanakan, yaitu berkaitan dengan bab dinamika litosfer. Nah, di situ ada yang mungkin hasilnya sudah maksimal, ada juga yang mungkin hasilnya kurang. Nah, mungkin untuk yang hasilnya kurang, silakan nanti mengikuti remedi perbaikan nilai kalian karena ulangan harian juga termasuk bagian dalam penentuan nilai raport seperti itu. Oke, jadi tidak apa-apa, tidak perlu berkecil hati bagi yang nilainya kurang, karena satu kegagalan bukan berarti dunia ini hancur, gitu ya. Oke. Jadi materi kita yaitu pedosfer. Pedosfer ini sebenarnya masih berkaitan dengan dinamika litosfer. Tapi memang sengaja saya pisahkan supaya nanti lebih fokus dalam belajarnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, anak-anak semua. Jadi pedosfer. Nah, oke, jadi saya selalu menggunakan gambar yang relate atau relevan dengan materinya. Nah, ini foto saya di Kebumen, tepatnya di Pantai Menganti. Jadi kalian bisa melihat ini adalah tanah yang untuk arah lapisannya miring ya, miring. Nah, jadi tidak seperti tanah pada biasanya. Ini bisa dilihat. Jadi arah lapisannya berbentuk, aduh, kenapa jelek sekali. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Pantai Kebumen, misal di Pantai Menganti di Kebumen. Oke, anak-anak sekalian, jadi apa itu pedosfer? Gitu. Pasti di awal saya selalu menjelaskan pengertian terlebih dahulu supaya ya di pikiran kita sudah tergambar materi ini tuh sebenarnya membahas tentang apa sih. Oke. Nah, nanti sebelum ke pengertian, jadi di sini ada ada lima subbahasan dari materi pedosfer. Yang pertama tentu pengertian pedosfer itu sendiri. Yang kedua adalah faktor pembentuk tanah. Yang ketiga karakteristik tanah. Yang keempat struktur horizon. Dan yang kelima jenis tanah. Jadi kita akan belajar lima ini. Urut-urutannya adalah dari sini ke sini. Jadi belajarnya supaya runtut. Oke, yang pertama kita belajar pengertian pedosfer itu sendiri dulu. Apa itu pedosfer? Nah,
Saya pindah dulu. Pedosfer adalah lapisan tanah yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Oke, litosfer kemarin adalah lapisan kulit bumi. Oke, ya, jadi ada litosfer, lapisan kulit bumi. Nah, yang paling atas itu kan ada kerak ya. Kerak itu di atasnya itu ada lapisan pedosfer. Nah, ini adalah lapisan tanah yang menempati bagian paling atas dari litosfer itu sendiri. Oke, kemudian apa itu tanah? Jadi tanah pun juga ada pengertiannya sendiri. Oke, jadi tanah adalah, nah, di sini pengertiannya tanah adalah benda alami yang terdapat di permukaan bumi yang tersusun dari bahan-bahan mineral yang sebagai hasil pelapukan batuan dan bahan organik, pelapukan sisa tumbuhan dan hewan. Di sini tanah juga merupakan media tumbuh tanaman dengan sifat-sifat tertentu yang terjadi akibat faktor-faktor alami, kemudian iklim, bahan hidup, jasad, dan juga bentuk wilayah dan lama pembentukannya. Oke, jadi secara sederhana, pedosfer adalah lapisan tanah. Nah, sedangkan tanah itu sendiri adalah lapisan permukaan bumi atau benda alami yang ada di permukaan bumi yang terbentuk atas faktor-faktor pembentuk tanah. Jadi ini yang saya warnai biru ini adalah faktor-faktor pembentuk tanah. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi lapisan pedosfer adalah lapisan alami yang ada di permukaan bumi yang terbentuk atas faktor-faktor tertentu seperti itu. Itu adalah pedosfer. Jadi pedosfer adalah lapisan tanah, sedangkan tanah itu sendiri pengertiannya ini. Ini tanah, mungkin di lingkungan kalian juga sudah sering melihat tanah itu seperti apa. Nah, pembentukannya nanti itu tanah tersebut, tanah di sekitar tempat tinggal kalian itu sebenarnya dibentuk oleh beberapa faktor. Faktor yang membentuk tanah akan kita bahas juga. Oke, jadi dari pengertian tanah itu tadi sebenarnya kita dapat membedakan apa itu tanah, apa itu batu. Oke, jadi di gambar yang sebelah kanan ini adalah batu. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah tanah. Mengapa demikian? Karena tadi pengertian tanah adalah dia media tumbuh kembang tanaman. Yang perlu digarisbawahi adalah itu. Sedangkan batu dia tidak dapat menjadi media tumbuh kembang tanaman. Oke, ya perbedaan antara tanah dan batu. Oke, kemudian tadi tanah itu dibentuk atas beberapa faktor. Jadi ada 6 faktor. Nah, di sini faktor yang pertama adalah bahan induk. Oke, bahan induk. Bahan induk itu adalah hasil proses pelapukan dari batuan induk. Oke, jadi mohon dibedakan apa itu batuan induk dan bahan induk. Jadi berbeda. Kalau batuan induk itu adalah batu awal. Batu awal yang masih belum mengalami proses pelapukan. Sedangkan bahan induk adalah hasil dari pelapukan batuan induk. Oke, bahan induk sendiri dibagi menjadi 2 nantinya. Tapi nanti akan saya jelaskan. Oke, selain bahan induk, faktor yang kedua adalah iklim. Faktor yang ketiga adalah organisme. Faktor yang salah ya penomornya. Faktor yang keempat adalah topografi dan faktor yang kelima adalah waktu. Jadi ada 5. Ini lebih gampangnya adalah untuk menghafalkannya faktor pembentuk tanah adalah BOTW. B untuk bahan induk, kemudian I untuk iklim, B untuk iklim, O untuk organisme, kemudian T untuk topografi, dan W untuk waktu. Oke.
Bahan induk tadi sudah saya jelaskan bahwasanya dia adalah proses pelapukan dari batuan induk. Nah, sehingga bahan induk itu juga menjadi dua, yaitu ada bahan induk residual dan bahan induk angkatan. Bahan induk residual adalah dia yang merupakan hasil pelapukan alami dari tempat tersebut. Oke, jadi misalkan ada batu di tempat A, kemudian dia mengalami pelapukan, sehingga bahan induknya itu disebut bahan induk residual. Sedangkan bahan induk angkatan adalah misalkan ada batu di tempat A, kemudian dia mengalami pelapukan di tempat A, tapi terangkutkan ke tempat B. Nah, maka itu disebut bahan induk angkatan karena dia telah terangkat baik itu oleh angin ataupun air seperti itu. Oke, kemudian faktor pembentuk tanah yang kedua adalah iklim. Nah, iklim di sini yaitu berkaitan dengan suhu dan juga curah hujan. Jadi tanah itu terbentuknya dipengaruhi oleh suhu. Karena tanah itu terbentuk berasal dari batuan. Nah, batuan itu mengalami pelapukan karena suhu juga karena curah hujan. Jadi iklim akan mempengaruhi pembentukan tanah tersebut. Kemudian selanjutnya itu faktor pembentuk tanah adalah organisme. Organisme itu ada dua ya. Jadi sorry ini bukan hewan tapi hewan dan juga tumbuhan. Jadi kedua organisme ini juga mempengaruhi faktor pembentukan tanah. Nah, hewan-hewan di sini yang dimaksud lebih ke hewan yang ada di dalam tanah seperti cacing ataupun mungkin hewan-hewan lainnya yang di situ dia tinggalnya di dalam tanah. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan. Tumbuhan di sini lebih kepada akar-akar. Akar-akar yang kemudian dia menembus batuan-batuan, akhirnya mengakibatkan batuan tersebut pecah dan kemudian lapuk, akhirnya membentuk tanah. Seperti itu. Nah, kemudian faktor yang lain adalah topografi. Topografi adalah bentuk permukaan bumi. Jadi kan topografi kan ada bagian lereng, kemudian ada yang bagian dataran. Seperti jadi bentuk permukaan bumi kan beragam ya. Ada yang dia berada di dataran tinggi ataupun dataran rendah. Nah, di situ pun berbeda-beda nantinya untuk tanah yang ada di dataran tinggi, pembentukannya mungkin akan mengalami pembentukan yang berbeda dengan yang ada di dataran rendah. Di dataran rendah bisa saja dia tadi bahan induknya merupakan hasil angkutan karena bahan induk yang ada di dataran tinggi terangkut ke dataran rendah seperti itu. Jadi nanti akan berbeda pembentukannya. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu. Nah, di sini dalam pembentukan tanah itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi tidak dalam waktu semalam tiba-tiba sudah terbentuk tanah, itu sangat tidak mungkin terjadi. Di sini dikatakan bahwasanya kurang lebih 200 tahun untuk masa pembentukan tanah. Itu karena kan kita tinggal di bumi ini kan tiba-tiba sudah ada tanah ya, karena dia sudah mengalami proses pembentukan yang lama sebelum adanya kita lahir di muka bumi. Mungkin itu untuk 5 faktor pembentuk tanah. Kemudian kita berlanjut ke karakteristik tanah. Ketika saya kuliah ya, jadi ada praktikum geografi tanah. Di sini kita menganalisis karakteristik tanah. Tapi karena kita di masa SMA, mungkin kita hanya belajar teorinya terlebih dahulu. Untuk prakteknya nanti ya semoga kalau nggak PJJ ya, karena PJJ juga sulit untuk mempraktekkannya barangkali. Oke, karakteristik tanah yang pertama itu ada keasaman, yang kedua ada tekstur, dan yang ketiga ada struktur. Nanti ada lagi, ini 3 dulu. Oke. Keasaman itu adalah kandungan tanah itu kan mengandung asam atau basa ya, ataupun juga netral. Jadi keasaman tanah itu ada 3, ada asam, basa, dan juga netral. Nah, kapan disebut asam, basa, dan juga netral? Nah, itu dipengaruhi oleh pH tanah. Tanah itu punya pH.
pH yang disebut asam itu adalah dia yang kurang dari 6 pH-nya. Itu nanti diketahui dengan menggunakan pH meter atau pH stick. Jadi kandungan pH dalam tanah itu bisa diukur. Ini dulu saya dan teman-teman di prodi ini mengukur pH tanah juga, kandungannya asam, basa, atau netral. Nah, kalau di bawah 6 itu berarti asam. Kemudian kalau di atas 7 itu berarti basa. Nah, sedangkan kalau pH yang antara 6 sampai 7 itu adalah pH netral ataupun tingkat keasamannya netral. Nah, pH tanah ini atau tingkat keasaman tanah itu mempengaruhi tumbuhan apa saja yang bisa tumbuh di tanah tersebut. Jadi misalkan kayak jati ya, jati itu mampu tumbuh di tanah yang tingkat keasamannya itu tinggi. Jadi di daerah kapur itu kebanyakan pohon-pohon jati mudah berkembang. Oke, itu tingkat keasaman, kemudian tekstur. Nah, tekstur di sini ada tekstur pasir, ada tekstur debu, dan juga tekstur liat. Oke, di sini ketika mau praktek itu kita menyentuh tanahnya. Oke, menyentuh tanahnya. Misalkan kalian pernah nggak menyentuh tanah yang di situ sangat halus? Nah, itu teksturnya debu karena sangat halus. Nah, atau mungkin kalian pernah menyentuh yang teksturnya pasir, kayak pasir yang buat bangunan, nah itu kan teksturnya pasir. Itu kan sangat kasar ya, teksturnya kasar. Kemudian kalau debu tadi halus tapi dia tidak rekat, pisah kayak pasir tapi lebih halus. Sedangkan kalau tekstur liat, kalau kalian pernah ke sawah itu kan ada tanah lempung, tanah liat. Nah, teksturnya halus tapi lengket. Nah, kayak gini, kayak di foto ini. Lihat ya, lihat seperti itu. Jadi tekstur itu ada 3, pasir yang kasar dan juga dia remah terpisah. Debu dia lebih halus kayak pasir tapi lebih halus, sedangkan liat dia rekat tapi halus, gitu. Dan halus. Untuk tekstur. Dan untuk struktur tanah itu ada 6. Nah, ini ada apa saja? Jadi yang pertama suku tanah ini ada yang gumpal membulat. Jadi di sini ini ada gumpalan-gumpalan kecil. Yang di situ dia seperti ya ini ya, kerikil-kerikil, tapi ya ini lebih kecil ini karena di gambarnya coba diperbesar gitu. Kemudian yang kedua ada ini gumpal membulat. Ini tadi butiran-butiran, gumpal membulat. Nah, bentuknya seperti ini. Dan ini untuk yang prismatik, nah ini jadi blocky, ini glomular, blocky, prismatik. Prismatik ini adalah di mana struktur tanah untuk bagian ini horizontalnya itu dia lebih pendek daripada vertikalnya. Yang vertikalnya ini kan lebih pendek. Nah, itu untuk prismatik. Nah, ada kolumnar. Ini sebenarnya hampir sama, yaitu untuk yang vertikal dia lebih panjang dari horizontalnya. Sorry, tadi mungkin salah. Ini yang horizontal itu lebih pendek dari vertikalnya. Ini juga untuk horizontal lebih pendek dari vertikalnya. Tapi bedanya adalah untuk yang kolumnar, untuk di atasnya, ketika dia dari atas, dia berbentuk membulat. Sedangkan yang prismatik ini tidak membulat. Jadi bentuknya lebih apa ya? Ya tidak teratur. Sedangkan pleti atau lempeng, nah di sini untuk lapisan horizontalnya itu lebih panjang daripada vertikalnya. Vertikalnya hanya segini. Karena berbentuk lempeng ini. Nah, ini horizontalnya segini, sedangkan vertikalnya segini pendek. Kemudian ini single granite, ini strukturnya lebih ke pisah-pisah, jadi remah atau hancur. Jadi ketika kita memegang tanahnya,
Ini seperti jangan ketika kita menghubung tanahnya akan banyak jatuh ke bawah, kayak gitu. Karena jadi dia lebih ke remah. Oke, itu untuk struktur tanah. Kemudian untuk karakteristik tanah yang lainnya, itu ada warna, permeabilitas tanah, dan konsistensi tanah. Oke, untuk warna tanah sendiri, mungkin kalian juga bisa membayangkan ya, di sekitar rumah kalian, kalau ada tanah, itu kan warnanya berbeda-beda. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya abu-abu, mungkin ada yang kuning. Nah, itu adalah warna-warna tanah yang sebenarnya ada penamaan-penamaan lebih khusus. Nah, tapi paling enggak kalau di SMA itu mengetahui perbedaan kalau tanah itu punya warna-warna tersendiri. Nah, kemudian yang karakteristik selanjutnya adalah permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah ini adalah gini, tanah itu juga dapat menyimpan air. Jadi kandungan tanah itu selain ada ya tanahnya itu sendiri, ada mineral, itu juga ada airnya dan juga ada udara, ada oksigen. Nah, di sini ada karakteristik yang dipakai adalah terkait permeabilitas atau bagaimana kemampuan tanah dalam menyerap air. Setiap jenis tanah akan mempunyai permeabilitas yang berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin dia mudah meluluskan air ataupun sulit meluluskan air kayak gitu. Itu tergantung nanti jenis tanahnya. Nah, ada yang mungkin tanah pasir. Tanah pasir itu tanah yang sangat mudah meloloskan air kayak gitu. Karena dia untuk strukturnya itu tidak rapat kayak gitu. Itu adalah mudah atau sulitnya meloloskan air adalah permeabilitas tanah. Kemudian konsistensi tanah. Nah, tanah dapat dibedakan menjadi tanah gembur dan tanah teguh pada saat tanah dalam kondisi basah. Nah, tanah pada saat kering dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanah lunak dan tanah keras. Begini maksudnya. Jadi, ketika tanah itu diberikan air atau ke dalam kondisi basah, itu dibedakan menjadi dua, yaitu tanah gembur dan tanah teguh. Gitu. Nah, tanah yang teguh, dia ketika ada air itu pekat. Nah, sedangkan tanah gembur, dia agak sedikit akan ini, kalau dikasih air ya, kalau dikasih air dia akan gitu, akan terpisah-pisah kayak gitu. Itu tanah gembur. Jadi tanah gembur yang biasanya yang ya kayak gini ini, kayak yang foto ini, yang akan terpisah-pisah seperti ini, ada tanah gembur. Kemudian kalau dalam kondisi kering akan menjadi dua, yaitu tanah lunak dan tanah keras. Jadi tanah itu ketika kalian mengambil ini ya, mungkin sekepok tanah, itu kan tanah kan bisa diambil kayak batangan gitu. Jadi kalian coba untuk mematahkannya, kadang ada yang keras, ada yang lunak. Nah, itu adalah konsistensi tanahnya. Jadi konsistensi tanah itu diukur saat kering dan saat basah. Nah, kalau basah pilihannya hanya dua, yaitu tanah gembur atau tanah teguh. Kemudian kalau yang kering, apakah itu tanah lunak ataupun tanah keras. Nah, itu karakteristik tanah ada 6 ya. Tadi ada keasaman, yang berkaitan dengan pH, kemudian ada tekstur, ada struktur, lanjut ada warna, ada permeabilitas, dan juga konsistensi tanah. Oke, kemudian anak-anak, tanah itu ada horizonnya, ada lapisan-lapisannya. Nah, berlapis-lapis. Mungkin kalau kalian pernah makan kue lapis, nah, sebenarnya tanah, ya kalau diibaratkan kue lapis, yaitu dia punya lapisan-lapisan. Nah, di sini digambar, nah, kelihatan ya, ini ada lapisan-lapisan horizon tanah. Makanya kadang ketika nanti kalian pengen kuliah, misalkan kalian tertarik dengan geografi, ada syarat di geografi murni itu tidak boleh buta warna. Nah, karena nanti di praktek-prakteknya, misalkan di geografi tanah ya, itu kan, nah ini harus bisa membedakan lapisan-lapisan tanahnya, horizon tanah kan ini warnanya beda ya, antara ini
ke sini ini udah beda. Ini hitam pekat, ini hitam abu-abu. Kemudian ke sini ini coklat muda, ini coklat sedang, dan ini coklat tua. Jadi memang harus jeli dalam melihatnya. Oke, struktur horizon tanah itu ada berapa? Nah, ya, jadi struktur horizon tanah itu terbagi atas horizon O, A, E, B, C, R. Ada 6 horizon tanah. Oke, apa saja 6 horizon ini? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Oke, horizon O. Nah, horizon O ini adalah pada lapisan ini terdapat banyak akar tanaman dan jasad tumbuhan serta hewan. Horizon O merupakan horizon organik yang terbentuk di atas lapisan tanah mineral. Lapisan ini berwarna gelap dan kaya akan humus, merupakan humus lapisan permukaan. Jadi horizon O ini adalah horizon yang paling atas, anak-anak. Jadi di lapisan ini masih banyak terdapat akar tanaman. Jadi misalkan tanah kita singkap ya, atau tanah kita belah, coba kita belah tanahnya, akan membentuk horizon-horizon seperti ini. Horizon O, di sana dia akan masih banyak akar tanaman. Nah, selain itu di horizon O juga dapat ditemukan jasad hewan dan tumbuhan. Jadi masih ada jasad hewan itu maksudnya misalkan nih ada daun-daun yang mengering ataupun akar yang membusuk gitu. Nah, itu masih terdapat di horizon O. Ada hewan-hewan yang misalkan hewan-hewan cacing gitu atau organisme-organisme yang lain. Nah, di situ banyak di horizon O. Nah, sehingga di sini disebut dia sebagai horizon organik karena masih terdapat organisme tadi seperti tumbuhan dan juga hewan. Gitu. Itu horizon O, kemudian horizon A. Horizon A ini di bawahnya oleh horizon O. Nah, ini horizon O tadi sudah, ini horizon yang paling atas, kemudian horizon A. Dia berada di bawah lapisan horizon O. Nah, horizon A terdiri atas campuran bahan organik dan bahan mineral. Horizon A merupakan horizon yang mengalami pencucian. Lapisan ini berwarna keabu-abuan dan lebih pucat. Warna pucat tersebut akibat banyaknya kandungan mineral yang hanya bersama air. Nah, jadi horizon A ini merupakan percampuran bahan organik. Di sini dikatakan merupakan yang mengalami pencucian. Nah, pencucian itu adalah ketika dia terkena air, maka untuk kandungan-kandungan mineralnya itu tertransportasi atau terpindahkan. Nah, ini untuk warnanya lebih pucat sebagai karena tadi untuk horizon A ini banyak kandungan mineralnya hasil transportasi dari horizon O. Jadi dia horizon O ini kan banyak ini ya, banyak bahan organiknya sehingga ketika terhanyutkan oleh air hujan kan air hujan turun ke dalam tanah kemudian merembas. Yang namanya air kan dia mengalir dari atas ke bawah sehingga di sini nah ketika air hujan itu turun ke bawah dari horizon O ini dari horizon O dia membawa banyak mineral ke horizon A. Oke, kemudian yang selanjutnya ada horizon E. Horizon E ini merupakan lapisan di bawah permukaan tanah yang telah kehilangan kandungan mineral yang cukup besar. Nah, horizon E kerap melekat pada horizon A dengan tujuan untuk menggantikan lapisan tersebut. Untuk membedakan dengan batas horizon di bawahnya, cirinya adalah bahwa warna lebih terang daripada horizon B. Jadi horizon E di sini dia sudah banyak kehilangan kandungan mineralnya. Karena di sini tadi dia juga mengalami pencucian atau kandungan mineralnya terbawa oleh air ke dalam horizon B. Nah, sehingga karena mineralnya semakin berkurang, nah,
maka warnanya akan menjadi lebih terang daripada horizon B yang ada di bawahnya. Oke, ini bisa dilihat. Nah, warnanya ini ya. Ini misalkan dia horizon E. Ini misalkan horizon O. Ini horizon A. Ini horizon E. Ini horizon B. Nah, horizon E akan lebih terang daripada horizon B karena kandungan mineralnya di sini ini sudah terangkut dan terendapkan ke horizon B. Jadi warnanya akan kelihatan lebih terang. Oke, yang selanjutnya setelah horizon E, maka yaitu horizon B. Pada horizon B, pada lapisan ini, partikel dan zat yang terdiri dari horizon E terakumulasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mineral yang ada di horizon E itu terangkutkan di horizon B, kemudian terendapkan atau terakumulasi. Nah, proses akumulasi mineral hasil pencucian disebut eluviasi. Nah, prosesnya ini tadi, mineral dari horizon E ke horizon B itu dinamakan eluviasi. Nah, di lapisan horizon B ini hanya sedikit materi organik, jadi sudah tidak ada kayak tumbuhan ataupun hewan kayak gitu, karena di sini lebih banyak mineral-mineral yang terangkutkan, jadi bukan dari materi organik asli. Oke, kemudian selanjutnya horizon tanahnya adalah horizon C. Nah, horizon C ini tersusun atas bahan induk yang sudah mengalami sedikit pelapukan dan bersifat tidak subur. Oke, ingat tadi di awal faktor pembentuk tanah ada bahan induk. Nah, bahan induk adalah hasil dari proses pelapukan batuan induk. Nah, ini bahan induk itu berada di horizon C. Nah, dan di horizon C ini bersifat tidak subur karena ini masih awal. Jadi ini langsung saja ya. Jadi horizon yang paling bawah adalah horizon R. Horizon R ini adalah batuan induk, batu yang asli. Nah, batu yang asli sangat keras dan belum terlapukan. Nah, kemudian dari batu ini mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan induk hasil pelapukannya. Nah, di sini mengalami pelapukan. Nah, setelah mengalami pelapukan membentuk sebagai bahan induk, di sini sifatnya belum subur. Itu tadi yang menjadikan bahwasannya horizon C ini ya bentuknya masih kayak batu-batu. Jadi seperti dilihat di gambar, ilustrasinya seperti ini. Nah, yang paling bawah ini adalah horizon R. Ini bentuknya masih batuan-batuan. Kemudian dia ini. Nah, kemudian karena proses lagi semakin halus, semakin halus, semakin halus ke atas. Nah, yang paling atas ini kan proses pelapukannya dia dibantu juga oleh tumbuhan dan juga hewan. Nah, kemudian makanya tadi faktor pembuluh tanah ada iklim curah hujan. Nah, curah hujan tadi berpengaruh selain terhadap pelapukan, dia juga yang mengangkut mineral-mineral dari atas ke bawah. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud faktor pembentuk tanah. Jadi bukan hanya merubah dari batu menjadi tanah, tapi juga terkait mineral-mineralnya. Seperti itu. Oke. Anak-anak semua, kemudian setelah horizon, kita masuk ke jenis tanah. Jadi tanah itu kan ada berbagai macam jenisnya.
Jadi dengan itu mungkin kalian yang belum tahu, oh ya udah nyebut pokoknya ini tanah. Ya ini tanah, entah bentuknya apapun pasti kalian sebut. Pokoknya ini lemah. Sebuah gak ngerti ini jenisnya apa kayak gitu. Nah maka dari itu coba ya nanti kita akan belajar tanah itu sebenarnya banyak jenis-jenisnya. Itu diketahui dari proses pembentukannya maupun nanti warnanya ataupun juga bagaimana kandungan mineralnya, apakah dia subur atau enggak. Nah, jenis tanah yang pertama yaitu adalah tanah aluvial. Nah, tanah aluvial, apa itu tanah aluvial? Jadi tanah aluvial nanti akan saya jelaskan. Yang kemudian tanah kedua adalah andosol, dan yang ketiga adalah tanah lentisol. Oke. Nah, apa itu tanah aluvial? Tanah aluvial adalah tanah sebagai bentukan akibat endapan lumpur yang terbawa oleh sungai. Yang biasanya terbawa oleh sungai. Tanah ini sangat subur dan cocok untuk tanaman. Jadi misalkan sebenarnya ini bukan hanya sungai ya. Jadi kalau ada hasil endapan itu berasal dari erosi. Erosi tahu ya? Erosi itu adalah perpindahan tanah akibat dari air. Jadi misalkan ada hujan itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, air itu kan mengalir kemudian menggerus tanah. Nah, tanah yang tergerus itu tadi akhirnya terendapkan. Biasanya tanahnya itu halus-halus seperti ini, seperti gambar. Itu adalah tanah aluvial. Di situ ketika kalian tanami apapun pasti akan tumbuh subur. Karena apa? Karena dalam proses pengangkutan tadi, ingat ya, mineral itu juga dipindahkan oleh air. Makanya air itu selain memindahkan fisik tanahnya, juga memindahkan mineralnya. Nah, akhirnya ketika mineral itu terhimpun dalam satu tempat, ya otomatis sangat subur tanahnya. Seperti itu. Oke, itu tanah aluvial. Kemudian yang kedua adalah tanah andosol. Nah, ini merupakan salah satu jenis tanah vulkanis akibat dari proses vulkanisme gunung berapi, bukan berapa ya, berapi. Nah, tanah ini sangat cocok untuk pertanian juga. Nah, bedanya kalau tanah aluvial tadi dia hasil endapan lumpur akibat erosi sungai, kalau tanah andosol ini murni dari akibat proses vulkanisme. Ini biasanya berada di dekat gunung api. Ini juga sangat cocok dan menyuburkan tanah pertanian. Nah, biasanya gembur seperti ini tanahnya. Kemudian yang ketiga adalah tanah endisol. Ini merupakan tanah hasil pelapukan material yang dikeluarkan dari gunung api. Oke, jadi bedanya adalah, nah, entisol ini kan material gunung api kan tidak semua berupa tanah ya. Jadi ingat di materi vulkanisme kemarin, material-material yang dikeluarkan gunung api itu dapat berupa magma, dapat berupa batu yang besar, gitu. Nah, kalau tanah endisol ini lebih ke misalkan batu ya, batu itu kemudian mengalami pelapukan, nah itu disebut tanah endisol. Sedangkan andosol ini murni yang keluar dari aktivitas vulkanisme, jadi tidak perlu mengalami pelapukan. Nah, kayak gini. Oke, itu tanah endisol. Kemudian jenis tanah yang keempat yaitu ada tanah grumusol. Oke, grumusol ini terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah karena dari batuan kapur. Jadi dapat disimpulkan tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk tanaman. Nah, jadi perlu diketahui tanah yang berasal dari batuan kapur, tahu ya batuan kapur ya, mungkin yang rumahnya Wonogiri, rumahnya Pacitan, rumahnya Gunung Kidul, itu pasti sering melihat batuan kapur. Tanah-tanah di sana itu, mohon maaf ya, tidak subur. Jadi sangat jarang orang Wonogiri kok bertani, sangat jarang orang Pacitan kok berkebun, sangat jarang kok orang Pacitan itu, orang Gunung Kidul itu kok punya padang pertanian.
Jarang. Ya mungkin punya, ada yang punya. Cuma tidak masuk sebagai komoditi unggulan. Jadi orang-orang misalkan beli beras, itu lebih memilih beli hasil dari pertanian Karanganyar karena hasilnya lebih bagus itu, dan produktivitasnya kalau tanah di Karanganyar itu lebih tinggi seperti itu. Jadi ya mungkin di Pacitan, di Wonogiri, di Gunung Kidul ada yang masih bertani, tapi itu biasanya mereka gunakan untuk kehidupan mereka sendiri, tidak untuk diperjualbelikan. Karena ya di agak sulit produktivitasnya, jenis tanahnya grumusol. Misalnya jenis tanah humus. Nah, jenis tanah humus ini akibat dari pelapukan tumbuhan. Ya, misalkan nih kalian sedang ini ya berada di tengah hutan ya, ada yang pernah naik gunung mungkin ya, di daerah gunung itu ketika vegetasinya masih lebat, tanah-tanahnya banyak yang jenisnya humus. Nah, saya pelapukan tumbuhan tadi ini punya unsur hara dan mineral yang sangat banyak sehingga tanah humus itu sangat subur. Bedanya dengan yang tadi antara aluvial dan andosol, tadi di awal ada aluvial dan andosol dan juga entisol yang cukup subur untuk tanaman, tapi kan prosesnya berbeda. Ini kalau ini dari pelapukan tumbuhan. Ini tadi dari pelapukan material abu vulkanik yang entisol tadi. Sorry, bukan pelapukan abu vulkanik, pelapukan hasil vulkanisme. Oke, kemudian tanah, ada jenis tanah enseptisol. Nah, ini terbentuk dari batuan sedimen atau metamorf dengan warna kecoklatan atau kehitaman. Nah, tanah ini dapat menopang pembentukan hutan yang asli. Jadi batuan kemarin juga kita sudah pelajari, ada batuan beku, ada batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, tanah enseptisol ini berasal dari batuan-batuan yang sedimen atau metamorf itu, sehingga untuk warnanya lebih kecoklatan atau kehitaman. Kemudian selanjutnya ada jenis tanah laterit. Jenis tanah laterit ini mengandung banyak zat besi dan aluminium. Nah, ini mungkin sering melihat ya tanah merah seperti ini. Nah, ini karena ini kandungan zat besi dan aluminiumnya. Ini biasanya yang rumahnya desa atau perkampungan banyak melihat jenis tanah seperti ini, tanah laterit. Nah, kemudian jenis tanah selanjutnya yaitu tanah latosol. Nah, tanah latosol ini juga salah satu yang terdapat di Indonesia. Nah, tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf juga. Ini ya. Bedanya adalah kalau di tanah ini dia untuk warnanya agak kemerahan seperti itu. Kemudian ada tanah litosol, ada latosol, ada litosol. Kalau tanah litosol merupakan tanah baru yang mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda, terbentuk adanya perubahan iklim, topografi, dan vulkanisme. Jadi pembentukannya ini akibat perubahan iklim, topografi, dan juga vulkanisme juga. Jenis tanah selanjutnya ada tanah kapur itu sendiri. Jadi ada tanah grumusol, ada tanah kapur, beda. Tanah kapur tentu berasal dari batuan kapur. Kemudian jenis tanah marger. Nah, jenis tanah marger ini hampir sama dengan tanah kapur. Jenis tanah ini berasal dari kapur juga, namun dicampur dari berbagai bahan lainnya. Nah, yang membedakan tanah ini dengan tanah kapur ini dia lebih mirip pasir. Seperti itu. Biasanya ada tanah organosol. Ini biasanya di Kalimantan ya. Biasanya di Kalimantan ini berasal dari pelapukan tumbuhan, gambut, dan berada di daerah rawa-rawa. Biasanya terdapat juga di daerah yang memiliki iklim basah atau curah hujan yang
tinggi. Jadi lebih ini agak lembek-lembek dan jadi pernah nggak sih kalian melihat ini banyak seresah-seresah daun, kemudian bercampur dengan tanah kayak lumpur liat-liat gitu. Nah, itu adalah tanah organosol. Bisa banyak ditemukannya di dekat-dekat rawa. Itu. Kemudian ada jenis tanah pasir. Pasti kalian juga sering melihatnya pasir itu seperti apa. Ada jenis tanah potsol. Di sini tanah potsol memiliki berbagai campuran tekstur mulai dari pasir hingga batuan kecil. Jadi ini tanah yang campur-campur, ada pasir, ada batuan-batuan kecil, ada lempung juga. Kandungan organiknya sangat rendah karena terbentuk dari curah hujan yang tinggi, tapi suhunya rendah. Kemudian ada jenis tanah podzolik merah kuning. Tanah ini berasal dari batuan gamping. Tanah tersebut berwarna merah hingga kuning dan kandungan organik serta mineralnya akan sangat mudah mengalami pencucian oleh air hujan. Ini untuk tanah podzolik merah kuning. Ciri-cirinya ini warnanya merah kuning seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan terkait Medosware seperti itu. Semoga bermanfaat dan kalau masih ada yang dibingungkan boleh bertanya dengan saya lewat WA ataupun mungkin ada beberapa yang kadang kontak lewat Instagram juga, nggak masalah seperti itu. Dan ini mungkin silakan ya untuk memperdalam lagi materinya. Kalian diminta mengamati tanah di sekitar rumah kalian atau di kampung kalian aja deh. Tanah di kampung kalian silakan diamati itu jenis tanahnya apa seperti itu. Nah, jangan lupa disertakan dengan foto. Nah, lebih dari satu boleh. Maksudnya gini, oh ternyata yang Anda temui adalah tanah aluvia. Tapi ternyata ada juga tanah yang lain kayak tanah andosol. Nggak apa-apa. Jadi silakan diamati sesuai dengan pemahaman kalian, difoto, dituliskan ini jenis tanah apa, kemudian fotonya seperti apa, dan alasannya apa. Kenapa kok disebut tanah ini? Nah, misalkan ada tanah aluvia, kalian fotokan, kemudian di bawahnya diberikan keterangan kenapa kok kalian menganggap itu adalah tanah aluvia. Itu yang digunakan untuk penugasan, itu dikumpulkan minggu depan. Untuk teknis penugasan lebih lanjut akan saya berikan panduan pengerjaannya di Google Classroom. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.